Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dan ternyata, ada dua orang tua yang tersembunyi di langit beberapa mil jauhnya dari Taman Naga. Keduanya sangat tua, serta telah hidup selama bertahun-tahun, dan saat ini keduanya mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka memiliki rambut putih dan kemerahan, dan pipinya seperti anak kecil. Meskipun rambut mereka sudah memutih, tapi tidak ada sedikit pun kerutan di wajah mereka. Namun sebaliknya, mereka lembut dan merah seperti anak-anak. Namun meski begitu, keduanya memiliki kultivasi yang sangat kuat. Meskipun mereka adalah half martial emperors, tapi mereka pastinya bukan half martial emperors biasa. Aura mereka sebenarnya setara dengan Miao Renlong. Dan bahkan aura mereka sedikit lebih kuat daripada Miao Renlong. Selanjutnya, keduanya mengenakan jubah spiritualis dunia kerajaan. Namun meski begitu, itu bukan jubah spiritualis dunia kerajaan biasa. Namun itu adalah jubah spiritis dunia kerajaan yang bertanda ular. Banyak ular berkeliaran dan berputar-putar di jubah kerajaan mereka, dan itu seolah-olah mereka nampak hidup. Itu menampilkan penampilan yang sangat menakutkan namun ilahi, serta memberikan rasa kaget dan takut ketika seseorang memandang mereka. Jubah spiritualis dunia seperti ini sangatlah kuat. Sulit bagi para spiritualis dunia biasa untuk menguasai kontrol atas jubah spiritualis dunia semacam ini. Jika seseorang ingin mengendalikan jubah spiritualis dunia ini, maka setidaknya dia harus menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular. Betul sekali. Kedua lelaki tua ini seperti Hong Qiang, dan mereka adalah spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular yang cukup kuat. Adapun identitas mereka juga sangat luar biasa. Bahkan Master Aliansi dari World Spiritis Alliance harus sangat menghormati mereka berdua. Itu karena, mereka berdua adalah tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Di antara mereka, satu disebut Zhao Qinghen, dan yang lainnya disebut Chen San Yuan. Chen San Yuan ini adalah leluhur Chen Mu. Oh San Yuan, sepertinya Chen Mu telah bertemu dengan saingannya kali ini. Meskipun bocah itu ada murid Gunung Qianwu, tapi teknik spiritualnya bukan masalah kecil. Hal yang sedang dia atur saat ini, sepertinya cukup sulit untuk ditangani, kata Zhao Qinghen dengan senyum berseri-seri. Bahkan ada jejak ejekan yang terkandung dalam kata-katanya. Brother Zhao, aku akui bahwa bocah dari Gunung Qianwu itu memiliki beberapa kemampuan. Baginya untuk dapat mencapai hal seperti itu, aku sendiri benar-benar terkejut. Namun kamu seharusnya memperhatikan dengan tepat, pembentukan formadi spiritual seperti apa yang sedang diatur oleh Chen Mu. Itu adalah formasi penghalang adamantin yang aku buat sendiri, dan juga aku ajarkan secara pribadi kepadanya. Tidak peduli seberapa terampil teman kecil dari Gunung Qianwu itu, mungkin masih mustahil baginya untuk mengalahkan Chen Mu, kata Chen San Yuan dengan percaya diri. Formasi adamantin barrier Chen Mu memang dibentuk dengan jelas, dan tampaknya berlaku untuk legenda. Namun aku percaya, kamu juga tahu bahwa ia belum memahami esensi dari formasi penghalang adamantin itu sendiri, kata Zhao Qinghen. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Namun bahkan jika itu masalahnya, tetap saja ia telah membentuk formasi penghalang adamantin. Karena dia berhasil mengaturnya, maka tidak mungkin dia akan kalah dari bocah Gunung Qianwu itu, kata Chen San Yuan dengan tingkat kepercayaan yang sama. Apakah benar begitu? Dalam hal ini, mari kita tunggu dan lihat siapa yang benar. Ucap Zhao Qinghen yang tidak mencoba berdebat dengan Chen San Yuan. Sebagai gantinya, dia tersenyum ringan dan dengan lembut mengelus jenggotnya yang panjang, sebelum dia melanjutkan untuk menonton pertandingan antara Chu Feng dan Chen Mu beberapa mil jauhnya dari mereka. Dia berhasil. Cepat lihat, Chen Mu telah berhasil. Tentu saja, dia telah mengatur formasi penghalang adamantin. Oh surga, ini tidak bisa dipercaya.
Chen Mu hanya seorang spiritualis dunia jubah emas, namun dia sebenarnya bisa mengatur formasi ini yang hanya bisa dilakukan oleh para spiritualis dunia jubah kerajaan. Apakah ini bukan berarti bahwa dia akan segera menjadi seorang spiritualis dunia jubah kerajaan? Seru kerumunan. Pada saat ini, batas waktu 1 jam telah tiba. Ketika kerumunan melihat formasi penghalang adamantin yang mempesona, tak tertembus, dan seperti istana, mereka mulai terengah-engah dengan kejutan dan kekaguman tanpa henti. Bahkan orang-orang seperti Sima Ying, Huang Feng, Sun Hao, dan yang lainnya yang sangat percaya diri pada Chu Feng sebelum mulai, mereka semua mengerutkan keningnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, formasi penghalang adamantin sangat terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Sampah dari Gunung Qianwu, batas waktu 1 jam telah tiba. Kamu dapat mengungkapkan cangkang kamu sekarang, dan keluarlah untuk bersujud serta mengakui kekalahan kamu, ucap Chen Mu. Saat Chen Mu menikmati seruan kekaguman yang mengelilinginya, kepercayaannya menjadi tak tertandingi, dan ia mulai mempermalukan Chu Feng di depan umum. Itu seolah-olah dia sudah memenangkan pertandingan ini. Chen Mu, kecepatan di mana kamu mengatur formasi kamu itu benar-benar lambat. Aku sudah menunggu kamu sejak lama. Jika kamu lebih lambat, mungkin aku akan tertidur, ucap Chu Feng. Tanpa diduga, pada saat Chen Mu dipenuhi dengan kepercayaan diri, suara malas Chu Feng terdengar dari dalam formasi spiritualnya. Kamu masih mencoba membicarakan jalan keluar dari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pembentukan spiritual jelek kamu itu mampu bersaing melawan formasi adamantin barrier aku? Kata Chen Mu. Oh iya, tidak perlu membandingkan. Karena hanya dengan menggunakan mata kita saja, kita sudah bisa mengatakan bahwa saudara senior Chen Mu pasti menang. Mengikuti apa yang dikatakan Chen Mu, orang banyak juga mulai berteriak setuju. Hahaha, untuk beberapa hal, kamu tidak akan pernah tahu apa hasilnya jika kamu tidak mencobanya, balas Chu Feng sambil tertawa menghina. Kemudian, ledakan yang keras segera terdengar. Pembentukan formasi spiritual yang telah diatur Chu Feng benar-benar meledak. Dengan rotasi yang begitu cepat, ia melayang ke langit seperti gunung kecil. Kemudian, formasi itu menabrak ke tempat Chen Mu berdiri. Bocah itu, mungkinkah dia telah menyegel dirinya dalam formasi spiritualnya, sehingga dia bisa menggunakan formasi defensifnya untuk melepaskan serangan terhadap Chen Mu. Dia benar-benar memikirkan metode untuk menentukan kemenangan dan kekalahan sejak awal. Seru kerumunan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata banyak orang mulai bersinar. Terlepas dari seberapa banyak mereka memandang rendah pembentukan formasi spiritual Chu Feng, terlepas dari seberapa banyak mereka membenci teknik spiritual Chu Feng, mereka semua merasakan sensasi keagungan pada saat ketika Chu Feng melonjak ke langit dan menyerang Chen Mu. Itu adalah keagungan tak terbendung yang tidak takut pada apapun di dunia ini. Dan bahkan, banyak orang yang hadir ketakutan oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Cukup mengesankan. Namun sayangnya, bagi kamu untuk menggunakan formasi sampah kamu untuk bertemu langsung dengan formasi penghalang adamantin aku, maka itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan pun, ucap Chen Mu. Dan bahkan, Chen Mu sendiri agak takut dengan keagungan Chu Feng. Namun meskipun ini masalahnya, dia masih dipenuhi dengan keyakinan dan percaya bahwa dia pasti akan menang. Bang! Tepat pada saat ini, tabrakan keras bergema di langit. Formasi defensif Chu Feng bertabrakan dengan formasi adamantin barrier Chen Mu. Tabrakan ini segera menghasilkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Namun meski begitu, sebelum riak-riak itu bisa menyebar ke sekeliling mereka, formasi penghalang adamantin Chen Mu bersinar dengan cahaya dan benar-benar menelan riak energi. Pada saat ini, kerumunan dapat dengan jelas melihat bahwa formasi adamantin barrier tidak rusak sedikit pun, tetapi pembentukan formasi spiritual Chu Feng dipenuhi dengan retakan. Wush wush wush. Setelah itu, sebuah adegan yang mengejutkan secara universal segera terjadi. Formasi adamantin barrier Chen Mu sebenarnya mulai berubah.
Paku emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding berwarna emas, dan kemudian mulai menembak ke arah formasi defensif Chu Feng seperti tombak. Bang 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 bang. Tombak emas itu tidak bisa dihentikan. Mereka menyapu semua yang ada di depan mereka, dan semuanya menembus formasi pertahanan Chu Feng dan membiarkannya tertutupi lubang. Melihat hasil di depan matanya, Chen Mu pun berkata, "Chu Feng, kamu telah kalah." Ucap Chen Mu dengan senyum berseri-seri. "Oh, apakah kamu yakin?" balas Chu Feng. Namun yang mengejutkan Chen Mu adalah, suara Chu Feng terdengar sekali lagi. Setelah itu, ledakan keras segera terdengar. Formasi defensif Chu Feng pun benar-benar hancur berkeping-keping. Namun ketika dihadapkan dengan adegan semacam ini, tidak ada satu orang pun dari World Spiritist Alliance yang bisa tertawa. Sebagai gantinya, masing-masing dari mereka menampilkan ekspresi tak bernyawa, itu karena mereka semua dibuat tertegun. Itu dikarenakan siluet Chu Feng telah muncul di hadapan semua orang lagi. Hanya saja, lapisan kekuatan spiritual emas telah menutupi tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan spiritual emas yang tampak luar biasa itu dipenuhi dengan rune dan simbol, dan itu benar-benar membentuk badak berwarna emas. Badak ini berkedip-kedip dengan sinar keemasan. Selain faktanya bahwa itu 3 kali lebih besar dari badak biasa, dan tanduknya 10 kali lebih besar dari tanduk badak biasa, dan bahkan tidak ada yang istimewa dari badak ini. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak seorang pun yang berani lalai ketika melihat badak ini. Bahkan tidak seorang pun berani menatapnya dengan jijik. Karena mereka semua adalah spiritualis dunia, mereka dapat merasakan bahwa badak ini sebenarnya adalah formasi spiritual yang sangat kuat. Ini adalah formasi defensif yang sebenarnya yang telah aku buat. Adapun yang kamu hancurkan sebelumnya, itu hanyalah formasi penyembunyian. Sebagai seorang spiritualis dunia, bahkan kamu benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Ucap Chu Feng. Chu Feng berdiri di dalam badak emas itu, dan berbicara dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Apakah kamu berpikir, bahwa bakat tidak penting kamu itu dapat dengan sengaja membuat hal-hal misterius, dan kemudian akan cukup untuk memungkinkan kamu menang melawan aku? Aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Terlepas dari seberapa besar perhitungan kamu, pada akhirnya hanya akan ada satu hasilnya. Itu artinya bahwa kamu akan dikalahkan, dan aku akan menjadi pemenangnya, kata Chen Mu dengan dingin. Oh, hahaha. Menghadapi penghinaan Chen Mu, Chu Feng hanya tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Chu Feng dengan ringan menunjuk jarinya, dan badak emasnya menggeram dengan suara rendah. Menggeram. Setelah menggeram, badak emas itu mulai bergerak maju menuju formasi penghalang adamantin Chen Mu. Wush! Pada saat ini, formasi penghalang adamantin sekali lagi melepaskan tombak emas yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan menampilkan karakteristiknya untuk dapat digunakan secara defensif dan ofensif. Dengan kekuatan yang mampu menembus udara dan ruang, tombak itu ditembakkan secara eksplosif ke arah badak emas Chu Feng. Namun sayangnya, tombak yang menakutkan itu benar-benar tidak berdaya di hadapan badak emas. Karena tombak itu pecah dan hancur akibat berbenturan. Kekuatan yang mereka telah ditampilkan saat mereka telah menembus formasi penyembunyian Chu Feng, dan sekarang telah menghilang sepenuhnya. Karena faktanya, mereka bahkan tidak mampu menghentikan badak emas untuk melanjutkan serangannya. Pada saat ini, di bawah kendali Chu Feng, badak emas tiba di formasi penghalang adamantin. Lebih jauh lagi, ia dengan keras mendorong tanduk besarnya ke dalam formasi penghalang adamantin. Bang! Suara yang keras pun terdengar. Setelah itu, formasi penghalang adamantin tidak hanya mulai bergetar, bahkan langit dan bumi juga mulai bergetar. Banyak ahli yang hadir tidak dapat menahan kekuatan badak emas itu dan mulai kehilangan keseimbangan, hingga kemudian bergoyang di udara. Namun sayangnya, ini baru permulaan saja. Setelah dorongan tanduk awalnya, badak emas melepaskan serangkaian serangan seperti badai. Tanduknya yang luar biasa itu mulai membombardir formasi penghalang adamantin Chen Mu. Sialan, seru Chen Mu. Dalam situasi seperti ini, Chen Mu mulai mengerutkan keningnya.
Bahkan kegelisahan memenuhi wajahnya. Dia akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Pembentukan formasi badak emas yang didirikan Chu Feng ini, itu benar-benar sangat melampaui imajinasinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan formasi adamantin barrier-nya tidak akan dapat mempertahankan pertahanannya. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat memecah formasi ini. Karena hari ini aku, Chen Mu, pasti akan menang. Teriak Chen Mu. Dipenuhi dengan kegelisahan, Chen Mu sebenarnya berteriak keras. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah dan melepaskan kekuatan spiritual emasnya. Ketika kekuatan spiritual emasnya melonjak keluar dari tubuhnya, itu memasuki formasi penghalang adamantin. Chen Mu telah memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Dengan Chen Mu yang memberikan segalanya untuk memperkuat formasi adamantin barrier, maka formasi adamantin barrier benar-benar menjadi lebih gagah. Namun sayangnya, serangan badak emas Chu Feng benar-benar terlalu ganas. Meskipun kekuatan formasi adamantin barrier telah meningkat, tapi itu masih tidak dapat menahan serangan badak emas Chu Feng. Setelah serangkaian kekerasan dan serangan terus-menerus, retakan tebal mulai muncul di formasi penghalang adamantin. Lebih jauh lagi, retakan-retakan itu bahkan dengan cepat mengembang dalam ukurannya, dan dengan cepat bertambah jumlahnya. Bagaimana mungkin? Formasi seperti apa yang diatur oleh Chu Feng ini? Bagaimana mungkin ia mampu menghancurkan formasi penghalang adamantin? Seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, banyak orang dari World Spiritist Alliance merasa tidak percaya. Setelah semua, formasi penghalang adamantin adalah formasi spiritual yang telah berhasil bertahan melawan serangan gabungan dari banyak ahli tingkat setengah kaisar bela diri. Maka secara logis, bahkan jika badak emas Chu Feng itu kuat, tapi itu masih tidak mungkin baginya untuk memecah formasi penghalang adamantin. Ledakan. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan keras yang mengejutkan dari surga segera terdengar. Setelah ledakan keras itu, formasi penghalang adamantin yang sebelumnya tampak mulia dan megah, itu seketika saja hancur berkeping-keping. Formasi adamantin barrier yang seharusnya sangat kebal, tidak bisa dihancurkan, dan bahkan untuk ditembus, kini sebenarnya benar-benar dihancurkan oleh badak emas Chu Feng. Pada saat yang sama bahwa formasi penghalang adamantin dihancurkan, Chen Mu yang telah memberikan segalanya untuk memperkuat formasi penghalang adamantin, ia juga menerima serangan balasan dan menderita luka-luka. Meskipun dia masih duduk bersila di tanah, tapi dia sudah memuntahkan seteguk darah. Setelah seteguk darah itu, kulit Chen Mu menjadi pucat pasi dan auranya menjadi sangat lemah. Meskipun dia tidak menerima serangan langsung dari Chu Feng, tapi dia telah menerima cedera internal yang cukup kuat sebagai reaksi dari penghancuran formasi adamantin barrier-nya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kamu curang. Kamu pasti curang. Jelas-jelas bahwa kami harus bersaing dalam formasi defensif, namun sebenarnya apa-apaan ini? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai formasi defensif? Ini jelas-jelas formasi ofensif. Chen Mu menggeram marah. Meskipun dia telah menerima luka dalam, namun yang paling tidak bisa dia terima adalah kebenaran dari kekalahannya yang menghancurkan. Oh, hahaha, jadi seperti ini orang yang berada di peringkat ke-6 di daftar suksesi spiritualis dunia. Ternyata kamu tidak lebih dari badut. Ucap Chu Feng sambil tertawa dengan jijik pada kritik Chen Mu, dan membantahnya dengan ejekan. Bajingan sialan, siapa yang kamu sebut badut? Teriak Chen Mu. Mendengar kata-kata itu, Chen Mu menjadi sangat marah. Saat dia berbicara, dia benar-benar ingin menyerang Chu Feng. Menggeram. Namun sebelum Chen Mu bisa mendekati Chu Feng, badak emas dengan keras menginjakkan kakinya ke tanah. Hentakan kakinya itu menciptakan riak energi, dan memaksa Chen Mu kembali beberapa meter ke kerumunan. Serangan adalah pertahanan terbaik. Selain itu, formasi pertahanan serangan badak aku tidak hanya mampu menyerang, tetapi juga dapat digunakan untuk bertahan. Jika kamu tetap tidak yakin, kamu dapat mencoba menyerang aku. Bahkan kamu bisa mengeluarkan semua seranganmu. Selain itu, menggunakan kekuatan bela diri juga tidak masalah.
Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah, bahwa kamu tidak akan bisa mengguncang formasi pertahanan serangan badak aku sedikit pun, kata Chu Feng yang memprovokasinya sambil melihat ke arah Chen Mu, yang saat ini telah terbentur ke arah kerumunan. Kamu, cerot, kata-kata Chu Feng barusan sangat membuat marah Chen Mu, dan itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Chen Mu tahu betul seberapa kuat formasi pertahanan yang benar-benar kuat milik Chu Feng ini. Serangan dan pertahanan adalah keseluruhan yang tidak terpisahkan. Dengan seberapa ganas serangannya, maka kekuatan pertahanannya akan sama kuatnya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan bela diri serta dengan kekuatan pertempurannya, maka kemungkinan besar tidak akan mungkin baginya untuk mengalahkan formasi Chu Feng. Diam, teriak Chen Mu. Pada saat ini, ketika Chen Mu tidak dapat mengatakan apa-apa, puluhan ribu orang yang hadir memasuki keadaan sunyi senyap sekali lagi. Mereka menjadi terdiam. Itu akan menjadi satu hal, jika mereka dikalahkan oleh Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran. Namun pada saat ini, dalam pertandingan teknik formasi spiritual, mereka telah kalah dari Chu Feng lagi. Pada saat ini, banyak orang-orang dari World Spiritist Alliance merasa bahwa mereka telah kehilangan semua wajah, dan bahkan semua perasaan superioritas dari Chu Feng. Sampah, benar-benar sampah. Aku telah mendidiknya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia benar-benar menggunakan formasi penghalang adamantin aku, dan kemudian kalah dari murid Gunung Qianwood. Reputasi terkenalku benar-benar hancur di tangannya. Ucap Chen San Yuan. Pada saat ini, Chen San Yuan, yang terletak beberapa mil jauhnya dari keramaian, ia hanya menggertakkan giginya karena marah dengan kulit pucat. Formasi adamantin barrier adalah satu hal yang membuatnya sangat terkenal. Namun pada hari ini, itu telah dinajiskan oleh keturunannya sendiri. Hahaha, Chu Feng itu sangat kuat. Wajar saja jika Chen Mu kalah darinya, kata Zhao Qinghen. Apa yang kamu maksud dengan wajar saja? Seorang murid dari World Spiritist Alliance kami telah dikalahkan oleh seorang murid dari Gunung Qianwood dalam hal teknik formasi spiritual, lalu bagaimana mungkin itu bisa dilihat sebagai hal yang wajar? Kata Chen San Yuan dengan marah. Hahaha, jangan marah begitu dong. Aku tidak akan membiarkan bocah ini dari Gunung Qianwood menikmati pusat perhatian di aliansi spiritualis dunia kami, kata Zhao Qinghen dengan senyum berseri-seri. Bahkan yang terkandung di dalam matanya, itu adalah kelicikan dan pandangan yang jauh lebih dalam. Mungkinkah kamu sudah? Seru Chen San Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chen San Yuan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Yakinlah, dia sudah tiba, ucap Xiao Winghen. Saat Zhao Qinghen mengatakan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya yang tersenyum ke arah tempat Chu Feng dan yang lainnya berada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.